ini sudah sangat sering dibicarakan. Otonomi, beneficence, non-maleficent, justice, ini sudah sangat sering dibicarakan. Jadi mohon maaf saya berputar sedikit untuk bertanya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan etik tersebut? Tiap orang tentu membawa karakternya, membawa sifatnya, tapi kita harus bergerak di bidang yang bisa diterima, ya. Jadi tanggung jawab etik itu tentu saja jatuh ke tanggung jawab pribadi. Anda untuk menjadi dokter, bahkan untuk menjadi PPDS sudah disumpah, menjadi dokter disumpah juga untuk berperilaku etik dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang saya bertanya, menjadi anggota Pernefri itu kita dibimbing tidak etiknya? Jadi saya mempertanyakan pedoman etik yang juga selayaknya dikembangkan oleh perhimpunan. Dan tentu saja buat yang sudah merasa senior, yang sudah punya murid, yang sudah punya anak didik, mohon menjadi tokoh teladan. Dalam organisasi tentu saja ada kepemimpinan, pimpinan menjadi teladan, dan kita mengembangkan budaya organisasi yang baik, yang saling menghargai, saling menghormati, bekerja keras, ya. Tentu saja hal ini tidak berjalan sendirinya kalau tidak ada pelatihan, pendidikan. Jadi sekali lagi saya menggugah untuk Pernefri dengan nyata melakukan pendidikan dan pelatihan ini. Dan tentu tidak lupa kita bertetangga, jadi kerjasama antar organisasi. Dan yang satu hal lagi adalah sistem pelaporan dan diskusi kasus. Di sini kita bisa lihat, ya, bisa kita diskusikan kasus susah, bisa kita diskusikan masalah sehingga tidak terjatuh ke dalam masalah yang lebih besar, apalagi menjadi masalah publik dan masalah hukum. Tentu tujuannya adalah keselamatan pasien, ya. Antara lain harus adanya suatu panduan etik, ya. Dari organisasi ada kepemimpinan, keteladanan, budaya organisasi, pendidikan, pelatihan. Panduan itu harus ilmiah, mutakhir, bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan mempunyai sisi kuat dalam hal hukumnya. Kalau ilmiahnya kuat, mutakhir, bisa dipertanggungjawabkan, panduan ini bisa dipegang dan bisa menjadi bahan untuk kita bertanggung jawab kalau ada kasus yang terjadi. Diharapkan tidak ada kasus. Jadi organisasi profesi berperan besar dalam membantu memberikan pelayanan yang aman dalam garis-garis etik medik melalui kepemimpinan, keteladanan, budaya organisasi, penerbitan panduan yang kuat dari sisi ilmiah, serta pendidikan dan pelatihan anggota untuk mengetahui ilmu terkini. Sekali lagi saya menghimbau buat yang sudah punya murid, buat yang sudah punya anak didik, untuk memberikan teladan dan panduan etik yang baik sehingga kita semua bisa memberikan pelayanan terbaik buat pasien kita dalam keadaan baik dan selamat. Saya ucapkan terima kasih untuk makalah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya menerbitkan guideline
guidelines anemia, tapi ada juga guidelines etik yang bisa diterima oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.